Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 1 Desember. Oke, tanggal 1 Desember 2020. Ya, tepatnya di awal bulan sekaligus ya mungkin teman-teman sudah familiar, yaitu bulan yang dikaitkan dengan istilah window dressing ataupun Santa Claus Rally. Ya, dan mungkin menjadi, maaf ya tadi ada gangguan, dan mungkin menjadi akhir bulan yang kurang baik ya. Jadi perdagangan kemarin hari Senin ya tanggal 30 November ya itu tidak mengenakan bagi kita. Nanti saya akan bahas kenapa bisa turun banyak seperti itu dan apa yang harus kita lakukan. Haruskah kita jual semua saham atau justru kita serok pakai dana kita semaksimal mungkin. Nah, jadi tonton sampai habis, saya akan kupas tuntas ya, namun tetap saya ringkas bahasanya ya, jadi poin-poin penting saja biar teman-teman bisa mudah mencernanya. Ya, jadi pastikan teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir dan selalu ada bocor-bocoran saham di setiap harinya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, saya mau menginformasikan promo VVIP untuk silent trader, ya, promo paket window dressing 4.000 per hari, seperti itu, biasa 5.000 per hari sampai akhir tahun, berakhir di tanggal 30 November. Jadi teman-teman yang mau memanfaatkan promonya sebelum 30 November, sebelum tanggal 1 Desember 0000 itu masih bisa ya pakai promo ini. Selepasnya sudah tidak ada promo dan balik harga normal 1 bulan 150.000. Ya, begitu pula dengan VVIP Silent Investor. Ya, jadi yang semula per kuartal 350.000, untuk peserta charity webinar 250.000 dan non peserta charity webinar itu 300.000. Promonya berakhir sama seperti VVIP Silent Trader. Jadi buat yang mau join VVIP Silent Trader ataupun join VVIP Silent Investor gitu kan, itu berakhir promonya 30 November jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Oke. Nah, kita juga ada open PO merchandise, jadi ada baju Silent Trader, logo Silent Trader, dan juga topi Silent Trader. Buat teman-teman yang mau beli, langsung direct ke Tokopedia kami, searching aja tokonya Silent Trader Academy, silakan beli baju dan topinya, atau baju saja juga boleh. Ya, jangan lupa tulis di notes ataupun ya harus tulis di notes saja ya biar gampang, tulis di notes warna dan ukurannya. Oke. Nah, bajunya untuk apa? Kalau nanti kita tahun depan, insya Allah akan adakan ketemuan bareng, ngobrol meet up bareng, ya dress code-nya pakai baju itu, gitu. Jadi ya buat teman-teman yang punya baju, silakan yuk kita meet up bareng. Ya, lagi pula baju kan pakainya kan selamanya. Ya, 1-5 tahun pasti masih awet harusnya. Jadi nggak rugi kalau beli baju itu, nggak rugi karena bukan habis pakai ya, jadi nggak ada masalah. Desainnya juga bagus, teman-teman bisa cek kok. Saya sering pakai baju FTA, tapi dulu baju yang kaosnya kemeja, bukan kemeja, kaos polo ya yang ada kerannya, itu saya sering pakai keluaran ya gitu. Kali ini modelnya kaos dan lebih enak lagi, bisa pakai dimanapun dan kapanpun. Oke, buat yang mau langsung ke Tokopedia atau tanya-tanya bisa langsung tanya ke saya, Om Silent. Oke, nah berikutnya ialah promo tadi sudah. Oh ya, nah berikutnya ya saya mau melaporkan terkait realisasi program 1000 kebaikan. Ya, jadi seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, yang sudah saya infokan di beberapa morning briefing yang lalu, ataupun member lama yang sudah tahu, jadi program 1000 kebaikan merupakan program sosial kami, di mana setiap membership Bapak Ibu, ya setiap payment yang Bapak Ibu lakukan untuk VVIP Silent Trader, itu selama per bulan, itu disisihkan Rp1.000 untuk didonasikan. Jadi Rp1.000 disisihkan masing-masing individu, diakumulasikan lalu didonasikan melalui yayasan kitabisa.com yang sudah terpercaya.
Oke. Nah, berikutnya ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu paket window dressing per hari ini per tanggal 30 November itu 100 132 atau 128 saya lupa ya. Taruhlah 128. Nah, dari 128.000, 1.000-nya kita ambil. Ya, jadi kita sisihkan untuk donasi. Jadi, yang donasi itu Bapak Ibu. Yang melakukan kebaikan itu Bapak Ibu. Cuman secara tidak langsung. Ya, jadi ya Bapak Ibu payment VVIP, tapi kita tarik sebagian untuk kita salurkan untuk membantu sesama. Gitu. Ya, jadi yang bersedekah itu Bapak Ibu. Kita, Silent Trader, itu hanya sebagai perantara. Ya, jadi yang sedekah itu Bapak Ibu. Yang melakukan kebaikan itu Bapak Ibu. Jadi, selamat buat Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi dan tentunya mempercayakan VVIP Silent Trader. Ya, karena Bapak Ibu sekaligus untuk bersedekah melalui kami, bukannya melalui kitabisa.com dengan perantaranya kami, ya Silent Trader. Nah, berikutnya, ya program ini kita upgrade untuk bulan November ini karena di bulan November saya melihat antusias member-member baru yang join VVIP Silent Trader cukup banyak, ya sehingga kami upgrade programnya itu menjadi 2.000 kebaikan. Ya, jadi program 2.000 kebaikan yang tadinya 1.000 kebaikan kita Rp1.000 kita sisihkan, sekarang per individu Rp2.000 kita sisihkan. Ya, jadi per recording ini dibuat, ya itu ada sekitar 1059 atau kita pukul ya 1060. Oke. Ya, 1060 kali 2000 kan berarti coba kita hitung. Ya, 1060 kali 2000 kan berarti sekitar 2.120.000 ya, 2.120.000. Lalu waktu charity webinar kemarin saya ada kesalahan perhitungan karena banyak member peserta charity webinar kemarin yang baru join di akhir ya, sehingga tidak terdata. Jadi saya sudah transfer dulu lewat kitabisa.com, baru member-member baru masuk di akhir-akhir charity. Ya, jadi total itu sekitar 240-an. Oke, jadi kalau di total kurang lebih sekitar 4.300-an. 2.100, 240 berarti 2.350-an. Nah, saya buletin jadi 2.400. Kemana donasinya? Ya, donasinya kita sumbangkan kemana nih? Ya, ini ada di Mari. Ya, ini stories kami ya. Ya, kita sudah mulai melakukan program donasi itu dari Mei. Ya, itu bertepatan dengan launchingnya Silent Trader Academy Class Batch 1. Oke, ini nominal ada, ya nominal nggak usah dilihat. Ya, ini abaikan. Ini waktu itu saya nggak tahu sih. Saya lupa ini kenapa. Ya, tapi ini programnya sudah berjalan Mei, Juli, ya, September, Oktober, November. Seperti itu ya, dan di bulan November ada 2, ini untuk charity webinar. Oke. Ya, dan di sini 2.400 ya untuk bantu korban erupsi Gunung Ile Lewotolok ya. Itu teman-teman bisa baca beritanya ya, erupsinya itu di sekitar akhir pekan lalu ya, di mana ya ada sekitar 2.000 korban yang belum dapat bantuan ya. Kalau kita baca keterangannya, teman-teman silakan baca seperti itu ya. Ya, nanti teman-teman silakan baca deh. Ya, jadi intinya kenapa saya lewat kitabisa.com karena ya satu simple gitu dan trusted. Teman-teman bisa langsung cek ya, karena aliran dananya nggak kemana-mana gitu ya. Oke. Nah, ya jadi coba dicek. Ya, nanti ada kok di sini Silent Trader. Ada gak ya? Loh, kok nggak ada ini? Nah,
Oh, 21 menit yang lalu ya. Saya pikir yang masuk. Nah, ini ada Silent Trader Academy, donasi sudah selesai. Nah, pertanyaannya ialah, kok dipamerin sih Om? Nggak berkah loh. Oh, enggak. Ya, terserah sih kalau teman-teman mau berpikir seperti itu. Tapi saya cuma mau transparansi. Jadi, teman-teman benar-benar melihat bahwa sebagian dana teman-teman itu disisihkan untuk sedekah. Kenapa saya melakukan program seperti ini? Karena saya tahu, ya, kadang uang Rp1.000 pun kita sulit untuk sedekah. Saya pun dulu seperti itu. Ya, jadi meskipun di dompet kita ada 100.000, lihat orang pengemis, kita belum tentu kasih. Padahal duit kita 100.000 di dompet. Uang recehan ada banyak 2.000 hingga 4. Tapi kayaknya berat gitu kalau keluarin langsung kasih. Nah, maka dari itu, karena saya dulu pernah merasakan, ya saya buat program seperti ini. Jadi, Bapak Ibu secara tidak langsung sedekah. Ya, jadi kesannya Bapak Ibu nggak keluarin duit untuk sedekah, tapi Bapak Ibu sebenarnya sedekah loh. Ya, mungkin 1.000 dan 2.000 ini kecil. Oke, mungkin 1.000 dan 2.000 ini kecil. Ya, secara nominal mungkin nggak ada arti. Tapi dengan kekuatan kita kumpulin semua 1.000 orang ini, ya, 1.000 kali 2.000, 2 juta rupiah. Bayangin 2 juta rupiah itu sudah jadi nominal yang sangat besar. Dan kita bisa bantu banyak sekali dengan uang 2 juta ini. Ya, jadi program ini akan terus berlanjut ya, dan doakan teman-teman juga masih bisa berpartisipasi ya dengan cara teman-teman masih di VIP Silent Trader tentunya. Ya, kita harapkan program-program ini akan terus di-upgrade jadi 3.000 kebaikan, 4.000 kebaikan, 5.000 kebaikan ya, seiring dengan perkembangan dari Silent Trader. Nah, dengan kondisi market yang merah seperti saat ini, ya, saya cerita sebentar dengan kondisi market merah seperti saat ini, ya, justru kita harus semakin banyak melakukan kebaikan gitu. Jadi dulu ya, dulu apa namanya, ketika saya trading waktu awal-awal itu saya selalu sedekah, karena dulu waktu awal-awal trading saya alhamdulillah tracknya masih profit ya. Nah, tetapi ketika mulai loss banyak, ya, jadi ketika dulu trading tiba-tiba bulan berikutnya itu rugi, saya stop beramal. Karena aduh, gue udah loss nih, udah keluar duit. Ah, masa gue keluar duit lagi buat sedekah gitu. Nanti aja deh, tunggu ada lebih baru kasih. Dulu saya berpikir seperti itu dan mungkin hampir semua orang berpikir yang sama. Tetapi dari situ saya sadar ini keputusan yang salah. Akhirnya mulai sekitar ya saya sensor tahunnya ya, dalam kondisi apapun kalau ada rezeki saya sisihkan. Dan percaya nggak percaya, apapun kepercayaan kita, suku kita, agama kita, ras kita, budaya kita, ya, dengan niat tulus ikhlas kita sedekah, ketika nanti ke depannya di masa yang akan datang kita sedang mengalami kesulitan, ya, seakan-akan ada malaikat penolong gitu. Dan saya pun merasakan. Jadi dalam kondisi sesulit apapun, tapi kok tiba-tiba kayak misalnya usaha dilancarkan, atau kalau teman-teman eh, dapat project baru dari customer, ya, misalnya lagi pandemi seperti ini tiba-tiba kepikiran ide usaha baru dan sebagainya, tiba-tiba ada aja yang terlintas di pikiran kita, ide bisnis dan sebagainya, atau tiba-tiba ada yang bantu kita, ada investor datang ke kita mau nanam duit ke kita dan sebagainya. Atau ya di saat lingkungannya amit-amit misalnya kena COVID dan penyakit, keluarga kita misalnya masih aman-aman saja. Itu suatu bentuk syukur dan bentuk perlindungan sebenarnya dari yang di atas. Ya, dan saya percaya hal itu terjadi ya salah satunya karena saya melakukan hal tersebut. Ya mungkin secara nominal nggak ada arti, cuman dengan niat tulus cukup dengan niat tulus dan ikhlas saja itu bisa menjadi powerful sekali ke depannya. Dan saya percaya hal tersebut dan saya mengalaminya banyak sekali di tahun 2020 ini, itu saya mengalami dan saya benar-benar sangat mengalami bahkan ya. Nah, jadi diharapkan ya, tapi jangan pamrih loh ya, tapi diharapkan teman-teman dengan program seperti ini kita bisa sambil sedekah rutin ya. Jadi saya juga ingat dengan cerita Raffi Ahmad ya, waktu itu beliau pernah bilang dulu waktu dia masih susah banget ya, di kantong dia itu ada 5.000, kalau enggak ada 20.000 ya, ketika ada pengemis lewat, ini saya ngutip ya dari beliau ya, koreksi kalau ada salah loh.
Tapi ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Nah, ketika ada pengemis lewat, ya, justru beliau itu ambil uang yang di kantongnya, saya lupa berapa puluh ribu atau 5.000, dia ambil duitnya, dia kasih. Padahal jelas di kantong dia udah nggak ada duit lagi, tapi dia kasih. Sekarang dia bilang Allah membalas semua kebaikan. Ya, lihat Raffi Ahmad sekarang. Ya tentu dengan usaha beliau yang luar biasa, kerja keras dan doa, dan ditambah kebaikan-kebaikan yang dilakukan dulu, walaupun dalam kondisi sulit, dia bisa berdiri sampai sekarang. Ya tentu kita nggak bisa ngarap mau ngelakuin hal tersebut bisa seperti beliau. Ya tetapi intinya di saat-saat kritis kita pasti ada malaikat penolong. Kita harus percaya dan harus buat mindset seperti itu. Ya, nah jadi itu saja sekilas saja biar teman-teman mindset terbuka. Justru dalam keadaan seperti ini market merah saya malah lebih antusias gitu. Ya mungkin secara nominal kita berkurang, tapi percayalah ini kayak investasi gitu. Kedepannya ya percaya nggak percaya di dalam kondisi sesulit apapun ya kita selalu ada malaikat penolong. Entah itu untuk keluarga kita, entah itu untuk kesehatan, untuk karir, untuk bisnis dan sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi diharapkan teman-teman mindsetnya lebih terbuka karena kalau di setiap morning briefing, ya saya biasalah, saya selalu kasih uh, sesuatu di luar saham, about life ya. Jadi biar teman-teman lebih kebuka mindsetnya tuh, ya. Bukan soal materi aja, oke? Dan kita pun nggak tahu loh, saya recording seperti ini besok ketika tidur bangun belum tentu bangun, ya. Oke, jadi kita tidur kita belum tahu besoknya tuh kita masih bisa bangun gak sih? Kita masih bisa bernafas gak sih? Banyak orang yang tidur besoknya sudah mengakhiri nafasnya. Nah, maka dari itu, karena kita nggak tahu kapan kita akan hidup di dunia ini, ya alangkah baiknya sebisa mungkin di setiap waktu, di setiap kesempatan kita selalu berbuat baik. Ya, dimanapun dan di kapanpun. Ya, soal nominal itu nggak usah permasalahan. Oke, saya yakin ketika teman-teman sudah kenal saham, setidaknya kehidupan teman-teman lebih baik dibandingkan masyarakat di luar yang lebih membutuhkan. Sepakat ya, ketika teman-teman sudah kenal saham, berarti kan teman-teman punya dana lebih untuk passive income. Nah, dana lebih ini kan berarti setidaknya kehidupan teman-teman itu cukup untuk makan cukup, untuk minum cukup, untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Dan tentu kehidupan ini lebih baik dibandingkan kehidupan masyarakat di luar sana. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak melakukan kebaikan. Yang paling gampang salah satunya ya sedekah. Nah, nextnya saya akan buat aksi sosial mungkin ketika COVID sudah selesai, aksi sosial dari silent trader. Nah, nanti mungkin teman-teman yang di Jakarta bisa bareng-bareng. Kita aksi sosial bareng-bareng. Oke, nah sudah kita lanjut bahas saham. Jadi November ini agak jelek ya, tetapi seperti yang saya bilang di awal bulan di akhir bulan secara historis market itu justru terkoreksi. Ya, jadi kalau kita lihat ini di awal April, ini di awal Juni, ini di akhir Agustus, dan di sini di akhir November atau awal Desember. Jadi secara historis market cenderung turun di akhir atau di awal bulan. Ya, sudah terlihat jadi harusnya nggak kaget. Nah, nanti mulai pertengahan ke atas itu baru mulai recover naik. Ya, itu siklus yang saya lihat selama dari COVID. Entah sebuah kebetulan atau tidak, ya, tetapi secara siklus seperti itu, secara historis seperti itu. Nah, ya, jadi jangan kaget, ya. Mari kita cek sama-sama teknikalnya. Jadi kalau kita cek secara teknikal, outflow asing perdagangan kemarin itu cukup banyak, ya. Outflow asing itu cukup banyak. Kalau saya cek, coba. Ya, asing jualan di all market itu 2,6 triliun. 2,7 triliun dalam satu hari. Ini merupakan outflow terbesar setahu saya ya selama dari titik terendahnya di tanggal 24 Maret. Setahu saya ini outflow terbesar. Setahu saya ya, koreksi kalau saya ada salah. Atau setidaknya ini outflow terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Outflow terbesar dalam satu hari. Ya, kalau kita cek selama seminggu terakhir, ya memang foreign sale masih 2,7. Ya, kalau kita hitung selama 2 hari terakhir di hari Jumat, itu total outflow-nya ya, itu mencapai
sekitar berapa tuh? Sekitar 3,7. Ya, sekitar 3,6 triliun dalam 2 hari saja. Nah, tandanya apa? Ya, sekali lagi saya sudah info bahwa saham bank ataupun saham apapun, itu kondisi bandara semua sudah dalam posisi floating profit. Ya, saya sudah jelaskan, saya sudah ambil contoh kemarin di BBRI dan di BBCA. Mereka sudah posisi akumulasi dan sudah profitnya udah 5%, 10%, bahkan saham-saham second liner atau sektor-sektor lain di luar bank itu sudah profit puluhan persen. Dan sah-sah saja kalau mereka melakukan aksi taking profit bersama-sama. Toh udah cuan, sama seperti kita, ya. Kita buat teman-teman member awal yang ikut menu swing kita, dari awal itu kan profitnya 10-40% semua, bahkan ada beberapa yang di atas 50%. Ya kan? Nah, kalau kita mau TP boleh gak? Ya boleh, gitu. Ya, nggak ada masalah. Jadi ini sudah merupakan hal yang wajar. Ya, mereka wajar taking profit karena mereka sudah untung, gitu. Nah, yang masalahnya ialah buat teman-teman yang nggak siap akan kondisi seperti ini. Jadi sampai kapan ini berlanjut? Ya nanti kita bahas. Tapi intinya ialah jangan kaget, jangan panik. Ini hal yang wajar. Ya, karena memang sudah sewajarnya ya market diturunkan dulu, akan ada aksi taking profit dulu. Oke. Nah, kalau dari chart ya ini dia breakdown sayangnya teman-teman. Jadi ketika dia berhasil breakout trendline major ya, di sini sudah testing, ternyata jebret ya di breakdown lagi. Jadi setelah breakout, ternyata selama 5 candle, selama 4 candle, selama 4 hari dia breakout, breakdown. Artinya terjadi false break. Ya, terjadi false break. Apakah ini menjadi sinyal bahwa market akan turun? Oh, nggak segampang itu. Kenapa? Karena meskipun dia breakdown, so far ini masih dalam tren yang up. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan sampai kita salah jangan sampai kita salah menganalisa, karena secara tren market masih up. Ya, ini tren up-nya. Ya, perihal dia bisa break out trend line itu lain cerita, tapi secara tren dia masih up. Gitu. Ya, meskipun dia turun nanti ke 5.000 kita ngomong 5.100, ini masih dalam tren yang up untuk market. Oke. Jadi meskipun market turun ke 5.000, itu masih tren yang up, kecuali dia turun di bawah 5.000 itu mungkin trennya patah. Tapi saya yakin kalau nggak ada hal-hal seperti berikut, yang pertama tidak terjadi PSBB nasional yang ketat ataupun PSBB ketat total di Jakarta. Ya, yang kedua gagal berita vaksin, misalnya vaksinnya kurang efektif dan misalnya ditunda hingga 2021-2022, ya berita-berita terkait seperti itu. Yang ketiga adanya perubahan hasil pemilu US, misalnya tiba-tiba ternyata Donald Trump yang menang, ya. Keempat, oke, terjadinya virus baru ataupun lonjakan luar biasa yang terjadi di seluruh negara, ya, lonjakan COVID di seluruh negara. Nah, kalau nggak ada berita di antara 4 berita yang sudah saya sebutkan tadi, di luar itu harusnya market akan sulit ke 5.000. Potensi yes, tapi sulit. Tapi kalau ada salah satu saja berita tersebut yang muncul, itu akan mudah sekali market untuk terjun, bahkan terjun di bawah 5.000. Ya, jadi pahami. Jadi ya selama COVID ini belum selesai, sekuat apapun trennya, kita akan dibayangi oleh COVID terutama. Ya, COVID ini menjadi titik kunci. Habis itu kalau dari domestik ya PSBB. Karena PSBB ketat menyebabkan perekonomian melambat, ya, dan nanti menyebabkan pertumbuhan kita di kuartal 4 akan negatif lagi. Kalau negatif lagi, investor pesimis, market akan turun. Karena kan market leading indicator. Market mencerminkan optimisme dan pesimisme dari pelaku pasar, which is itu investor dan trader. Ya, jadi kita harus pahami keempat berita ini menjadi titik kunci pergerakan market global ataupun market kita. Ya, nah perihal yang terjadi hari ini ketika saya cek katanya banyak info-info hoax, katanya terjadi PSBB. Jadi berita lama yang di bulan September digoreng lagi, tarik darurat dan sebagainya, ya, sehingga terjadi panic selling. Dan saya juga dapat info katanya ada salah satu broker
yang nyebarin info hoax tersebut. Tapi ini nggak tahu ya, saya cuma forward saja. Saya nggak tahu keaslian beritanya atau tidak, ya. Tapi berdasarkan member-member saya yang saya baca, ternyata beritanya ada hoax seperti itu. Dan yang lebih parah katanya ada broker yang ikut menyebarkan hoax. Ya, jadi kalau memang ada, bahkan ada salah satu oknum uh, yang benar menyebarkan hoax agar terjadi panic selling, ya justru ini kesempatan, karena ya balik lagi dia nyiptain hoax untuk market turun saham turun, ya mereka bisa beli di bawah. Nah, tetapi kalau saya cek dari outflow asing nggak berkata demikian, ya terutama di saham-saham banking. Jadi kalau kita cek saham-saham banking, ya ini asing jualan 600.000 lot, ya meskipun kalau kita lihat dari akumulasi 600.000 lot ini sih kecil, ya masih kecil sebenarnya, nggak ada rasa gitu. Jadi akumulasi 1,2 pun ini jual pun belum kejual semua barang di tanggal 25 November. Jadi taking profit yang sangat kecil, ya. BBCA 150.000 lot, ya ini sudah taking profit yang cukup besar kalau untuk BBCA. Ya tapi kalau kita lihat dari asing jualan, ya tandanya memang asingnya mau taking profit gitu. Ya perihal ini hoax atau enggak, ya mungkin lebih kepada panic selling. Jadi saya melihat ya banyak saham-saham yang bandara bagus, tapi turunnya tuh gila. Saya lihat loh, ini bandarnya apa nggak mau average, apa nggak mau di buyback biar naik atau gimana ya? Karena harga sama terjun payung, bebas, nggak ada yang apa istilahnya, nggak ada yang tahan. Ternyata ketika saya cek dia punya historis transaksi dannya di ini dan H, ya itu isinya retail semua, PD PD PCC PD PD PCC KKNI 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 NIKK, ya KKAD gitu kan. Nah, jadi banyak, nggak sedikit emiten-emiten yang retailnya cut loss, panic selling. Tapi ada sebagian juga yang memang bandar jualan. Ya jadi kita tinggal pilih, ya kita bisa masuk saham-saham yang memang bandara masih pegang dan retail panic selling, itu kesempatan buat kita. Ya, atau saham-saham untuk invest kita cicil saja. Ya jadi kita ada beberapa yang floating loss, wajar, market seperti ini pasti floating loss. Tapi saya bilang ini saham prospek bagus untuk invest. Silakan cicil, atur dana untuk average. Ya, jadi di VVIP tetap ada plan darurat. Jadi meskipun market seperti ini kita tetap tenang. Merah pasti, ya. Tetapi saya hari ini masih untung sih, ya. Saya hari ini sebenarnya masih untung. Ya, saya hari ini sebenarnya masih untung karena saham monologi yang akan kita bahas habis ini. Oke, nah tetapi market merah kita ada plannya, jadi nggak usah khawatir. Cuman perlu sabar, ikutin arahan, nanti profit lagi. Ya, nah itulah gunanya teman-teman ada yang mandu. Kok teman-teman nggak ada yang pandu, teman-teman akan hilang arah. Teman-teman asal cut loss, terus beli lagi, terus dibanting lagi, terus cut loss lagi, terus beli lagi, terus dibanting lagi, terus cut loss lagi. Gitu-gitu terus teman-teman nggak akan growth portofolio. Ya, minus pasti hari ini. Ya, sebagian mayoritas minus pasti. Ya, apalagi pegang saham-sahamnya full blue chip, belinya baru hari ini, ya mati, kepanggang gitu ya. Tapi kita kan menu swingnya saya sudah instruksikan jual semua biar cashnya lancar. Saya pun sudah info di sesi 1 kemarin saya cuci gudang biar cashnya lancar ya. Jadi kita tinggal tunggu saja market seperti apa ya. Tetapi kalau saya cek dari sini ya, sebenarnya market rejecting support ya. Jadi meskipun dia breakdown trend line, tetapi dia rejecting support. Pertama dia tertahan di EMA 13 ya, jadi dia pas tertahan, lalu dia tertahan di support sini ya di sekitar 5756. Jadi dia tertahan di support ya, support barengan moving average. Jadi so far harusnya kalau saya cek secara historis ya, ingat ya, kalau saya cek secara historis ya, kalau saya cek secara historis, kalau ketika market drop parah tanpa alasan yang jelas, besoknya rebound. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita contoh seperti ini, market tiba-tiba drop, asing jualan, besoknya rebound 1%. Atau seperti ini turun banyak gara-gara Dow Jones-nya hancur, besok rebound 1%. Reboundnya pas ya 1,37.
Ya, kalau ini rebound nih gara-gara PSBB, tapi nggak lama 2-3 hari lanjut naik lagi. Jadi ya kita doakan mungkin akan terjadi technical rebound, ya tapi nggak tahu apakah technical rebound habis itu lanjut turun atau enggak. Ya, sangat mungkin bentuk polanya seperti ini. Jadi rejecting, turun, rebound, turun lagi, baru lanjut naik lagi. Tapi dari sini ke sini itu butuh waktu sekitar Agustus, September, Oktober, November. Butuh 3 bulan. Ya, tapi saya melihat bahwa asing akumulasi masih banyak dan saya rasa sih nggak akan di bawah hancur parah market. Ya, jadi ingat market akan sulit di bawah parah, koreksi parah, bisa kalau ada berita yang aneh-aneh. Ya, berita yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terus potensi koreksi market itu sampai berapa gitu kan? Nah, potensi koreksi market ya itu kalau kita menggunakan Fibonacci retrace itu sangat mungkin ke 5.500 hingga 5.400 ya, atau hingga ke 5.343. Jadi 5.347 hingga 5.519 ini adalah area yang sangat mungkin dicoba oleh market. Jadi kalau memang market masih koreksi, ini adalah area koreksinya. Ya, kebetulan ini ada gap juga di sini. Ini gap sudah ketutup, ya tinggal gap ini yang belum tertutup, ya mungkin dia mau tutup gap dulu baru lanjut. Ya, tapi biasanya untuk recovernya market kalau seperti ini biasanya butuh sekitar 1-2 minggu. Jadi ya mungkin minggu ini agak nggak enak, minggu depan sudah mulai masuk mulai pertengahan, sudah mulai recover. Nah, minggu ketiganya sudah mulai lanjut naik. Harusnya secara tren seperti itu karena trennya ini masih up. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Ya, kita tinggal atur money management, kita tinggal atur cash agar ya balik lagi agar kita nggak asal cut loss, nggak panik lah. Karena yang panik itu biasa yang pakai full dana di satu saham itu pasti panik. Ya, tapi kalau yang mecah-mecah beli A, beli B, beli C, beli D itu nggak akan panik sell. Ya, panik sell nggak akan berlebih karena memang ya lossnya kecil-kecil. Meskipun kalau digabung gede tapi lossnya kecil-kecil. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang satu profit misalnya 2 juta. Ya, tapi kalau di satu saham tiba-tiba jebret 5 juta minus, kita kan panik. Akhirnya kita cut loss. Habis itu besok terbang. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan money management. Oke. Nah, berikutnya BBCA ya rejecting ya, dia sudah mulai menguji sekitar 30.000 hingga 30.400. Harga rata-rata bandar di 30.000, jadi waspada. Ya, kita nggak tahu nih di 30.000, saya rasa sih mungkin mentok 30.000 habis itu rebound lagi. Ya, karena 30.000 nih harga rata-rata bandarnya, harga rata-rata asingnya harusnya nggak mungkin di bawah 3.000. 30.000 maksudnya. Oke, nah berikutnya kita akan bahas Moonmology. Saya ucapkan selamat ya, naik 20% langsung ketika saya publish, langsung naik 20%. Ya, buat teman-teman yang sudah realize profit, coba saya mau minta testimoninya ya buat teman-teman. Oke, Moonmology-nya tadi sempat capai 22%. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah cicil jual sebagian. Ya, meskipun dibanting gila-gilaan ya. Nah, tadi saya cerita banyak retail yang panik. Ya, saya cerita banyak retail yang panik itu sebenarnya di saham DAX. Jadi, DAX ini panik mulai dari sesi 2. Ya, sesi 2 di sini ya. Panik, jebret, turun bahkan sempat ke 320. Ya, saya instruksikan member averaging di sini di sekitar 340-an yang mau nambah muatan. Ya, dan akhirnya closingnya lumayan. Nah, di sini nih isinya retail semua kebanyakan yang cut loss. Jadi, kalau kita cek dia punya broker saham, ini sebenarnya agak unik gitu. Jadi, ini ada bandar yang nyangkut. Ya, entah bandar, entah retail. Kalau kita perhatikan, ini ada MU kemarin juga sudah beli. Ya, kalau kita total dari tanggal 27, MU beli rata-rata 353. Dia beli 3,5 miliar loh. Ya, bayangin. Harganya masih 354 tapi bandar 360. Masih rugi gitu. Ya. Oh, masih BEP ya, sorry BEP ya 354, harga sekarang 354, jadi setidaknya mau profit lah. Nah, maka dari itu
lebih banyak retail, dan saya cek ini nggak jualan, justru MU malah akumulasi. Ya, terus juga ada asing yang beli, ya meskipun dikit sih, ya ZP beli dikit. Nah, yang lucu nih si CP, gitu. CP beli 2 miliar, ya kan, di harga 380 gitu. Dan ini nyangkut dong, ya kan. 380 ke 350 itu kan loss sekitar ya let's say 5%. 5% dari 2,5 miliar itu sudah 100 juta lebih. Dan dia nyangkut posisinya. Nah, tetapi ingat kalau bandar nyangkut, jadi pasti akan cari cara untuk ngangkat lagi harga saham. Ya, cuman mungkin nunggu market stabil baru diangkat. Ya, jadi agak disayangkan DAX ini hebat ya, tapi ya market merah pun DAX masih hijau. Bahkan 20% loh. Ya, jadi Murmologi selamat yang percaya meskipun pergerakan agak high risk. Sebenarnya sangat disayangkan dia gagal break di 360 ya. Dia gagal break tapi tadi sudah mencapai area awan di 400, ya masih oke lah. Ya, ini drop karena market di luar dugaan. Saya yakin si CP ini nggak duga terjadi. Karena saya yakin di sesi 2 akan diangkat gitu. Tetapi ternyata balik arah ya karena panic selling tadi. Nah, itu yang harus kita ketahui. Ya, jadi ya nggak masalah, ya biarin dia kasih waktu istirahat. Semoga bisa cepat-cepat balik lagi di atas 360 ke atas. Ya, 360 sudah nggak jauh kok. Gitu. Cuman ya kalau besok panic selling ya muter-muter lagi seperti itu. Nah, kalau di VVIP akan dipandu, kita jualan K, kita TPK, kita stop loss K, semua dipandu dengan detail. Ya, jadi buat yang mau join, manfaatkan promonya. Oke, sekali lagi manfaatkan promonya sebelum kehabisan. Ya buktiin sendirilah, kita termasuk yang paling murah dan paling akurat. Yang lain itu rata-rata di 300.000, 500.000 sebulan. Di kita cuma 100.000, 50.000. Lagi promo, hitung per bulan 120.000. Murah banget. Sehari 4.000, teman-teman bayar uang parkir aja berapa, ya kan? Ya, nah berikutnya saya ucapkan juga selamat duit buat teman-teman meskipun saya sudah taking profit. Ya, habis itu nggak lama sahamnya terbang. Ya, jadi saya lihat market mau turun, saya cuci gudang, tiba-tiba terbang. Gimana nih? Nah, di sini ya kalau nggak salah ya. Saya lupa di mana sih. Ya saya jualan di mana gitu, saya lupa. Nah, dari sini. Saya jualan di sini karena saya lihat kayaknya udah habis nih. Udahlah saya jual dulu, total terbang. Nyesek gak? Ya mungkin nyesek. Ya cuman balik lagi, kita nggak akan pernah tahu harga saham ini akan dibawa kemana. Dan lagi pula kebetulan cash saya sudah habis, saya jual untuk istilahnya untuk memperlancar cash, dan itu nggak masalah. Ya, meskipun kehilangan profit 10%, 15% lagi ya ada rezeki di saham lain. Setidaknya sudah profit 20-30%, sudah sangat bersyukur seperti itu. Ya, jadi selamat member masih ada yang keep juga, selamat. Ya kita keep dari 280 nih masih ada areanya. Kita keep beli di sini, jual di sini. Wow, ya 50%-an selamat buat teman-teman menu swing santai kita. Nah, tetapi untuk perdagangan besok sebenarnya masih menarik itu batubara masih. Ya, jadi Dohit, Indi, Adro, ini kalau marketnya masih oke, ini masih menarik. Cuman kalau mau nekat, teman-teman bisa cek mungkin Harum. Jadi Harum ini volumenya nggak tertinggi sih ya. Nah, volume Harum ini tertinggi sejak ya, ini weekly-nya sih karena baru 1 hari, tapi saya yakin weekly-nya akan mencapai titik tertinggi sejak 2018. Saya yakin, karena ini baru 1 hari, tapi dia volume sudah sangat tinggi. Nah, kalau kita cek secara daily, ini volume tertinggi. Dia breakout dengan volume yang luar biasa sekali. Ya, kalau kita cek broker sahamnya, coba ya. YUMG, kurang bagus ya. Broker sahamnya banyak di TP oleh bandar ya, cuman saya yakin yang nampung ini ada bandar juga. Kenapa? Karena Harum ini dari dulu pergerakannya 100% dikendalikan oleh bandar. Ya, dari dulu saya selalu pantau Harum dan memang pergerakannya sangat sulit dicek. Contohnya, ya kita bisa lihat pergerakan sahamnya yang rapih sekali gitu.
naik, dibuat sideways, naik, dibuat sideways, naik, dibuat sideways. Nah, kalau saham biasa, ini pasti naik turun. Hari ini biru, besok merah, merah, biru, merah, biru, merah, biru, merah, merah, biru, dan sebagainya. Tapi kalau ini biru, dan harga sahamnya pun kuat. Jadi selama tadi market diguyur, ya memang sempat turun karena ada retail yang taking profit. Tapi habis itu langsung pullback lagi. Ya. Nah, karena apa? Karena ini dikendali nama bandar dan ya volumenya tinggi sekali gitu ya. Ini perusahaan batubara masih bagus. Dia juga ada diversifikasi di nikel karena dia ada investasi di perusahaan nikel dan ini prospek sekali seperti itu. Ya, cuman ya memang mungkin sudah tinggi ya. Tapi kita mungkin bisa fast trade 2 sampai 4% mungkin dapat di saham ini. Oke, karena balik lagi ini sahamnya market seperti apapun dia nggak peduli. Gitu, dia akan berjalan sesuai dengan kehendak bandarnya. Ya, terus mungkin teman-teman sektor yang menarik apalagi ya? Oke, rata-rata batubara ya, Toba Harum itu batubara, Doit batubara, ya Bos juga batubara, jadi yang bisa dilirik sebenarnya masih batubara. ITMG pun masih kuat 10%. Ya, jadi batubara masih bisa kita lirik, atau teman-teman mau lirik CPO juga boleh. Ya, CPO sudah kita bahas, CPO BWPT, kita ada profit CSRA kemarin, ya lumayan sekitar 3-5%. Ya, CPO BWPT bisa dicek. Sayang dia gagal breakout di 128. Kalau dia bisa close di atas 128 nih bagus sekali. Cuman sayang dia nggak bisa close. Tapi setidaknya kalau kita cek dari titik support yang lain, dia udah di atas 123 sebenarnya sudah cukup bagus secara teknikal. Ya, di atas 120 pun sebenarnya sudah cukup bagus. Jadi volumenya pun break cukup tinggi, ya, volume tertinggi sejak tahun lalu mungkin jadi menarik. Ya, jadi meskipun market merah, kalau dia koreksi kita bisa kesempatan ambil karena memang secara tren dia sudah mulai up untuk BWPT. Ya, kita nanti ingetin saya untuk member VIP, kalau BWPT koreksi kita bisa lirik. Ya, oke, kalau kita cek dari perdagangan kemarin, IU ini udah megang dari bawah. DH, CP, KK, IU, YCC, YP, PD, SG. Ya, rata-rata retail, tapi asing belinya banyak sekali, lumayan banyak. Ya, sekitar 350.000 lot, ya menarik. Asing rata-rata beli di 124, 126. Jadi, ya harusnya asing yang mau taking profit, ya pasti harusnya di carry naik lah. Dengan catatan market masih oke. Tapi kalau market lanjut panic selling ya tetap turun seperti itu. Kecuali bandara nekat dia lawan arus itu bisa saja. Ya, jadi bisa dilirik call dan CPO double C ya. Sisanya mungkin nunggu market nanti seperti apa di hari Selasa. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be joy.